Malam yang penuh dengan nasihat-nasihat yang baik karena Anda sedang menyaksikan Mario Teguh Super Show. Pak Mario, ini mungkin juga adalah curhatan dari generasi muda Indonesia nih Pak. Ya. Kita nggak jarang melihat di TV orang-orang penting berdasi, berjas, mahal semua gitu Pak ya. Tapi ketika mereka sedang berdiskusi kok sampai gitu Pak. Sesusah apa sih Pak diskusi secara damai sebenarnya Pak? Betul, di televisi kita lihat banyak orang pakainya mahal tapi pribadinya murah ya. Betul, dan sayangnya kita dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Nah yang baik-baik seperti kita tidak tertarik untuk memimpin. Yang salah siapa? Yuk kita lihat meme-nya. Kedamaian hidup Anda ditentukan oleh kemampuan untuk tidak setuju tanpa merasa marah. Banyak orang tidak setuju ditambah emosi. Padahal orang-orang anggun dan damai bilang apa? Enggak, saya tidak begitu. Oh ya, oh Anda. Itu loh Pak. Bisa nggak dicoba mulai tahun ini? Anda kalau tidak setuju tidak usah marah. Jadi Anda orangnya begitu. Oh tidak, saya tidak begitu. Gitu, oke? Atau ini loh, yang kedua ini. Dan setuju tanpa merasa kalah. Banyak orang menolak setuju dengan orang lain. Karena takutnya nanti kita kalah pinter, takutnya minder. Puji, kita itu kurang memuji. Mudahkanlah hati memuji, supaya pintu hati Anda terbuka lebar juga bagi pujian. Itu. Jangan pernah pelit untuk memuji ya Pak ya, karena pujian akan kembali ke kita ya. Luar biasa sekali Pak Mario. Oke, dan sekarang saatnya bintang tamu kita, Regina Ivanova, untuk kita undang ke atas. Kita langsung dengar aja curhatan dari Regina Ivanova. So, Mbak Regina, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, thank you for having me juga Pak Mario. Super, saya mendengar banyak hal tentang Anda, kehebatan Anda melampaui banyak hal untuk sampai pada titik yang sekarang. Yap, betul. Apa suka dukanya? Wah, suka dukanya banyak banget. Jadi mungkin ceritanya yang dari sebelum akhirnya aku ikut ajang pencarian bakat dulu ya. Jadi saya adalah seorang anak wanita, anak perempuan satu-satunya di keluarga saya dari 3 bersaudara. Dan saya punya 1 saudara tiri, adik saya yang paling kecil, adik tiri dari pernikahan mama saya yang kedua karena almarhum papa kandung saya meninggal di tahun 95 dan mama saya menikah lagi. Setelah itu di tahun 2010 papa tiri saya pun dipanggil Tuhan. Jadi saya mengalami 2 kali kehilangan figur ayah dalam hidup saya. Setelah itu karena keterbatasan ekonomi, singkat cerita, setelah kepergian papa saya tahun 2010 di tahun 95 itu memang keadaan ekonomi di rumah tuh sangat morak-marit gitu. Tapi puji Tuhan memang dari dulu aku tuh cukup mandiri gitu, anaknya cukup independen gitu. Jadi nggak pengen nyusahin mama dengan kayak mah kuliah dong di sini apa gitu, nggak kayak gitu. Jadi setelah SMA saya memutuskan untuk menjadi penyanyi kafe. Oh, iya. Jadi penyanyi kafe ya. Jadi 2003 sampai 2012 saya bernyanyi di kafe kurang lebih berapa tahun tuh? 9 tahun. Dan 9 tahun? 9 tahun, yes. Selama perjalanan saya di kafe itu dulu saya berat badannya besar banget. Bahkan waktu saya ikut ajang pencarian bakat saya lebih besar dari itu. Gitu, lebih besar dari itu. Lebih gede dari ini, lebih gede dari ini. Lebih gede dari ini. Ini 2012 ya? Ini 2012. Ya, ini 2012. Ya, jadi lebih gede dari ini. Ini juga masih 2012. Ini masih agak lebih kurus lah, dikit. Sebesar apa dulu? Jadi kayak lagu yang saya nyanyiin tadi, Gajah. Oh gitu. Jadi apakah Anda dibully atau Sangat dibully? Jadi dulu zaman saya masih nyanyi di kafe, memang pada waktu itu suara itu nomor sekian. Yang penting looknya kayak gimana, seorang penyanyi perempuan gitu saat itu. Jadi saya pernah diminta bantuin sama satu band yang sebelumnya saya belum pernah bantuin. Dia bilang acara ini acara reguler setiap minggu show biasa gitu. Ternyata setelah saya datang, ini adalah event yang cukup besar
yang diadakan di kafe tersebut. Setelah akhirnya saya nyampe di tempat itu, udah salah kostum, ya kan? Karena saya pikir cuman reguler biasa. Reguler event. Ternyata big event. Jadi begitu datang, jeng-jeng, oke, ini event. Terus saya dengan tubuh saya yang sangat kurus saat itu, dan penyanyi yang satunya lagi kayak Barbie, like literally Barbie gitu bang, yang benar-benar rambutnya blonde panjang segini, bajunya di bawah dada, celananya segini. Seksi lah pokoknya ya. Seksi parah, boneka banget gitu, boneka banget. Dan sebelahnya saya, zong banget dong, angka 10 banget kan, oh my god. Terus setelah naik di atas panggung, durasi perform itu biasanya kurang lebih 3 jam gitu. Jadi 1 set 1 jam, 1 set 1 jam, 1 set 1 jam. Nah dari 3 jam perform itu saya cuma dikasih nyanyi 2 lagu dan gak diajak komunikasi sama sekali di atas panggung, dicuekin, dan bahkan pada saat itu malam hari itu ada tamu dari pejabat-pejabat daerah datang dari timur sana, dan kayak banyak saweran lah pada malam hari itu. Yang pada hakikatnya saweran itu harus dibagi rata, harusnya kayak gitu. Tapi malam itu saya cuma dikasih uang yang reguler biasa, terus udah dikasih uang langsung gini, sorry ya gara-gara lo band gue dikomplain gitu. Dan diomonginnya di depan saya. Sakit hati? Saya sakit hati pasti, tapi saya nggak tahu ya, ini mungkin bodohnya saya gitu. Dari dulu saya nggak pernah kayak, kenapa lo? Saya nggak pernah kayak gitu. Saya, oh sorry kalau memang gara-gara gue band lo jadi jelek, ya gue minta maaf. Saya bilang begitu. Tapi maksud aku, bukankah akan lebih baik kalau misalnya, ya nggak usah dipakai lagi aja, nggak usah diomongin gitu loh maksud aku gitu kan. Tapi ya gitu sih, puji Tuhan saya cuman. Terus apa yang membuat Anda, saya katakan saja sakit hati, ya merasa direndahkan itu. Tapi apa yang membuat Anda demikian bersungguh-sungguh menurunkan berat badan dari itu tadi menjadi seramping sekarang? Waktu itu sebenarnya saya pernah lebih kurus dari ini Pak. Cie. Pernah. Pernah Pak pas putus? Enggak Bang. Pas putus. Jadi sebenarnya tujuan aku kurus waktu itu adalah untuk ikut ajang pencarian bakat ini. Karena saya ikut dari 2004. Tapi nggak pernah lolos gitu. Jadi saya paling motivasinya, motivasi merampingkan tubuh itu bukan karena dihina, tapi karena Anda ingin menjadi pribadi yang lebih sukses. Iya, itu pada saat itu gitu. Karena saya penasaran kenapa saya nggak pernah masuk di ajang pencarian bakat ini gitu. Akhirnya di audisi yang ke-6 waktu itu saya kurusin badan saya mati-matian. Apakah Anda melihat besarnya badan sebagai kerugian? Mungkin saat itu ya saat itu ya. Sekarang sebagai artis, apakah Anda melihat itu sebuah kerugian? Enggak. Tidak? Enggak. Karena ini hanya case gitu ya, ini hanya casing gitu. Karena menurut aku yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau casing itu tidak penting, toko handphone tidak jual casing. Sekarang yang penting anti goresnya juga Pak soalnya. Tempered glass penting. Tempered glass penting Pak, biar nggak cepat pecah. Betul, setuju. Tapi sebetulnya mungkin saja ya ada di dalam hati kerinduan untuk menjadi ideal, hanya kadang-kadang harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Mungkin, bisa jadi. Tapi memang saat itu lebih ke gimana caranya bisa tembus audisi pencarian bakat ini. Super sekali. Berarti perendahan, hinaan, cemooh tidak berpengaruh karena Anda terlalu sibuk ingin sukses. Yap. Lumayan seperti itu kurang lebih. Super sekali. Terus apa nasihat Anda kepada adik-adik yang sekarang sedang memiliki masalah dengan berat tubuhnya? Apa ya, kalau menurut aku sudah waktunya juga sih kayak orang-orang, anak-anak muda terutama di Indonesia yang jangan segampang itu ngejudge atau segampang itu kayak menghina seseorang dari bentuk tubuhnya, karena we never know ada berlian gitu di dalam hati orang itu, kita nggak pernah tahu. Setiap orang pasti punya. Kalau menurut aku pasti punya, entah dalam hal apapun, tapi pasti punya. Nah, apa yang Anda lakukan supaya bisa menjadi ramping seperti ini? Saya kebetulan kalau sekarang lagi lumayan kejam sama diri saya sendiri, benar-benar diet makan dan saya olahraga. Super sekali. Super sekali. Karena kan nasihatnya membuang, istilahnya menyisihkan sepiring nasi sebelum masuk ke badan itu lebih mudah.
daripada membuang satu piring nasi yang sudah jadi badan. Ya. Betul ya? Betul. Dan cara untuk betul-betul ramping dalam waktu pendek, mau tahu caranya? Makan sebanyak-banyaknya. Kunyah sehalus-halusnya, jangan ditelan. Dicicip aja Pak. Iya juga. Loh, seperti makan tebu itu kan juga hanya dicecep-cecep gitu. So, nah banyak orang bilang gini, mubazir. Tahu nggak ibu-ibu yang sengaja ambil makanan banyak itu alasannya mubazir itu supaya tidak dibuang. Karena memang dia menikmati makan. So, kita sangat menghormati keputusan Anda. Dan ini cara yang baik. Anda tidak menangani penghinaan, Anda menangani keinginan untuk sukses. Dan itu commendable sekali. Kita berikan tepuk tangan.